Tadi ditanyakan oleh Bung Aiman, apakah Anda akan melakukan kritik kepada kawan dekatmu kalau Anda menemukan tindakan mereka yang dianggap menyalahi aturan? Anda mengatakan enggak. Saya fokus pada pekerjaan saya sebagai wamen. Nah di situ saya agak tergelitik. Bagaimana demokrasi tumbuh dan berkembang kalau orang sesama di antara kalian juga nggak saling menjaga? Ideologis yang sekarang jadi pejabat, jadi kabinet. Yang politis adalah yang sebelumnya mendukung Pak Jokowi, tapi kemudian sekarang bergabung di Pak Prabowo. Dan itu ringkih, begitu ya Bung Igor ya? Betul ya, itu ringkih. Betul. Kalau yang ideologis tidak. Sedikit lagi Pak. Makanya kayak Nul nih, Mas Aiman, saya bingung. Nanti dia ngelapornya ke Pak Prabowo atau ke Pak Jokowi gitu. Ya kan sebagai menteri, ya kan? Atau dua-duanya. Habis lapor namanya wamen, menteri kan itu kan ya bawahannya ya kan. Nanti presiden. Dia ngelapor ke Pak Prabowo atau habis gitu nanti ngelapor juga gitu. Bung Noel, silakan Bung Noel. Oke, terima kasih Bung Aiman. Sekali lagi ya kawan-kawan kan proses sejarah saya ya mungkin kawan-kawan semua yang ada di sini tahu. Saya hanya loyal pada cita-cita. Tidak pernah punya loyalitas pada kekuasaan. Apa yang Prof RH lakukan itu berapa puluh tahun yang sudah saya lakukan. Nah model-model kritik kayak begini, saya di saat eranya demokrasi dalam demokrasi yang sangat gelap, di mana kekuasaan itu semena-mena. Jadi ya kritis-kritis seperti ini menurut saya hal yang lumrah dah. Dengan membangun opini yang terkesannya bahwa ya saya loyal dengan Jokowi karena dia punya cita-cita. Dan loyalitas saya detik ini ya loyalitas tunggal terhadap Pak Prabowo. Karena hari ini beliau adalah pemimpin saya. Nggak mungkin apa yang tadi disampaikan, nanti saya akan melaporkan juga ke Pak Jokowi, melaporkan juga ke Pak Prabowo. Loyalitas saya tunggal terhadap Pak Prabowo hari ini yang memimpin saya dan memimpin bangsa ini. Dan itu saya tegaskan sekali lagi, saya orang yang paling siap dipecat dan dicopot karena pilihan-pilihan politik saya. Dan itu kawan-kawan mungkin pahami sekali bahwa saya nggak takut dengan pilihan-pilihan politik saya. Mungkin orang menganggap bahwa Bung Noel, mohon maaf, Anda mau mengatakan loyalitas terhadap Jokowi berakhir seiring dengan loyalitas kepada Prabowo dimulai gitu? Gimana? Coba. Loyalitas kepada Jokowi berakhir seiring dengan loyalitas kepada Prabowo dimulai gitu? Jokowi didefinisikan sebagai person, rezim, atau cita-cita? Ya, saya tidak tahu ya. Anda saya menganggap dia cita-cita. Ya Anda tadi kan menyebutkan. Ada cita-cita yang menurut saya itu menjadi pilihan saya, yaitu soal Indonesia sentris. Berarti kalimatnya bukan loyalitas saya kepada tunggal dong. Kan tadi saya bilang loyalitas pada cita-cita. Nah, makanya saya tidak loyal terhadap kekuasaan. Makanya tadi kita mendengar Anda menyebut loyalitas saya kepada Prabowo. Nah, iya, hari ini dia mimpin saya. Itu loyalitas tunggal saya kepada Prabowo. Makanya apakah dengan begitu Anda mengatakan bahwa loyalitas kepada Jokowi selesai seiring dengan loyalitas Anda kepada Prabowo? Iya. Begitu ya? Iya. Itu aja yang saya mau tanyakan. Ya. Jadi loyalitas Bung Noel itu kepada nilai, itu kan cita-cita nilai. Iya. Bahwa sekarang dalam struktur di bawah presiden, ya pasti loyal, begitu? Terhadap Pak Prabowo hari ini. Tapi yang paling tinggi adalah terhadap nilai. Nilai itu yang paling tinggi. Itu saya tegaskan sekali Bung Rey, ya kawan-kawan. Ini kan semua mantan aktivis, bukan mantan aktivis. Aktivis tidak mengenal mantan. Ini Anda juga sekarang masih merasa aktivis, Bung Noel? Kenapa? Anda masih merasa aktivis? Iya. Saya tidak akan terpengaruh oleh jabatan dan kekuasaan yang hari ini saya dapatin. Saya tetap kritis, saya nggak peduli tuh. Oke. Gitu. Apapun ketika nanti ada sesuatu yang memang buruk, Anda berteriak atau Anda bisik-bisik? Enggak. Pilihan saya, tugas saya adalah bagaimana menyelesaikan problem buruh. Itu menjadi tugas saya. Jadi ya kemudian ada orang yang kiranya bermasalah dan sebagainya di permintaan Pak Prabowo kan punya penilaian tersendiri. Dan kemudian saya juga berharap oleh Bung Rey, Bung RH dan kawan-kawan, ada Ubed di sini, mereka aktivis-aktivis yang punya integritas. Saya nggak terlalu khawatir. Demokrasi masih ada mereka. Jadi bahkan dengan adanya Bung Ubed yang kritis, Bung Refli yang kritis, Bung Rey yang kritis, Anda sama sekali nggak khawatir? Saya senang. Kalau saya khawatir dengan suara kritis, hanya orang-orang yang berpikir fasis dan feodal
yang tidak menerima suara kawan-kawan saya di depan ini. Saya dengan hormat, saya bangga ada mereka. Artinya demokrasi itu masih ada dan hidup. Dan Anda akan mempertahankan itu, Anda akan menjaga itu? Nah, iya dong, sangat. Itu komitmen kita. Nggak mungkin saya harus merusak cita-cita saya hanya sebagai wakil menteri, kemudian menjadi menteri. Tapi kan demokrasi nggak mungkin tumbuh dengan hanya mengandalkan 3 orang yang disebut-sebut sebagai penyinyir ini gitu loh. Kok nyinyir? Nah, kalau sekarang ini kan disebut dulu Bung Noel. Ray ini sudah merendahkan dirinya. Ya, memang dia begitu. merendahkan cita-citanya. Kalau saya tidak akan mau mengunderestimate teman saya ini. Oke, oleh karena itu saya mau jelaskan, kita ini kan sekarang disebut sebagai penyinyir-penyinyir nih gitu. Siapa yang nyebut? Banyak. Loh, gak civil society lah. Iya banyak. Ya wajar aja mereka nggak paham sejarah kalian, biarin aja nyinyir. Banyak. Jadi karena mungkin Anda nggak pernah lagi mendengar kata itu dialamatkan kepada Anda, jadi agak-agak lupa kata. Buset, tiap hari bos. Gitu. Tiap penyinyir hari. itu gitu. Tiap hari. Tunggu, bukan itu perdebatannya. Perdebatannya itu adalah demokrasi ini nggak mungkin bisa tumbuh dan berkembang dengan hanya mengandalkan orang-orang di luar kekuasaan. Demokrasi itu bahkan akan lebih kuat kalau orang-orang di dalam kekuasaan yang menjaga demokrasi. Nah, jadi, kalau gitu tunggu dulu. Jawabannya dukung dong pemerintahan Prabowo Gibran agar kawan-kawan yang masuk dalam kekuasaan ini tidak abai terhadap demokrasi itu. Gitu itu yang saya lakukan. Saya mengkritik Anda. Saya mengkritik Prabowo. Saya mengkritik siapapun di kekuasaan karena saya memang di luar. Bagus. Nah, problemnya yang saya mau katakan itu bukan itu, Bung Noel. Lalu apa? Demokrasi ini kuat kalau Anda berani mengkritik kawanmu yang melakukan tindakan menyalahi hukum. Bagaimana mau kritik? Orang belum berjalan, pemilihan baru seminggu. Ini kan yang kayak Prof. Erhan juga sampaikan. Dia tidak bisa mau mengkritik sedangkan pemerintahan ini baru jalan. Oleh Bung Aiman, apakah Anda akan melakukan kritik kepada kawan dekatmu kalau Anda menemukan tindakan mereka yang dianggap menyalahi aturan? Anda mengatakan enggak. Saya fokus pada pekerjaan saya sebagai wamen. Nah di situ saya agak tergelitik. Bagaimana demokrasi tumbuh dan berkembang kalau orang sesama di antara kalian juga nggak saling menjaga? Jadi yang Bung Ray mau apa? Yang lu mau apa, Ray? Loh, kok ditanya lagi maunya saya? Penting. Gini, kalau soal mengkritik itu, Ray, gini, Ray. Ini situasinya beda, Ray. Ketika kita di luar dan di dalam, Ray. Itu penting, harus dipahamin. Gitu. Nggak segampang yang karena saya nggak pernah di dalam, tapi, jadi saya nggak tahu di dalam itu kayak apa itu. Jadi ya semua solid. Nah semangat ini yang hari ini kan kita lagi uji. Nah, tapi gini ya, ini penting, Bung Noel. Saya tahu idealisme Anda luar biasa dan saya tahu Anda menjaga itu. Tapi pertanyaan ini menjadi relevan. Ketika Anda melihat di depan mata Anda, katakan dalam kabinet yang Anda mungkin bisa menyuarakan, apakah Anda akan menyuarakan secara lantang atau bisik-bisik? Itu pertanyaan. Yang pasti kita akan menyampaikan langsung ke Prabowo. Karena dia sebagai Pak Presiden. Ke Presiden. Oke. Gitu loh. Pertama. Kedua, kita akan mengkritik langsung orangnya. Ketiga, ya pilihannya kita harus teriak di luar. Artinya karakter saya tidak akan merubah dalam sikap itu. Kan semua harus berproses dong, Ray. Ray sedang mancing gue nih. Kurang ajar. Ini coba saya tengahin ya. Kalau ada golden moment ya, sebenarnya saya mau share. Tapi saya mau kasih kesempatan yang lain juga. Gini, sebenarnya ada kasus yang luar biasa dan itu bagi pemerintahan Prabowo harusnya bisa dijadikan momentum untuk menegakkan atau membersihkan sebuah institusi itu dari korupsi yang selama ini menjerat. Kalau nanti dikasih kesempatan waktunya, karena saya akan ngomong itu. Itu luar biasa. Dan saya dukung itu kalau Presiden Prabowo melakukan langkah-langkah luar biasa. Soal apa sih ini? Jadi bikin penasaran. Dikasih waktu nggak untuk ngomong sekarang? Nanti kita kasih waktu. Selepas jeda kita akan kembali saat lagi tetap sama kami di Rakyat Bersuara dan saya akan minum dulu. Minjem ya. Saya minum dulu. Mari kita lanjutkan. Sesaat lagi kami akan segera kembali.